Kembali lagi pemirsa bersama saya Ligwina Hananto. Hari ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang bagaimana mengelola keuangan, terutama jika Anda menjadi seorang orang tua tunggal. Dengan Mbak Lamsri bersama saya, tadi sudah bahas tentang pengeluaran itu terdiri dari apa saja, mulai dari rekreasi dengan anak-anaknya, kemudian ada pengeluaran sehari-hari untuk bensin. Bahkan Mbak Lamsri ini sudah menabung untuk kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Masalahnya sekarang penghasilannya mingguan. Jadi pada saat penghasilan mingguan ini tidak tetap, maka pengeluarannya pun pasti akan kena efeknya. Kita tanya lebih banyak lagi, Mbak Lamsri, jadi seperti apa sih sebetulnya, mungkin bisa diceritakan lebih banyak pengeluaran Mbak Lamsri tadi sudah, penghasilannya kayak apa? Aku ini ngambil dari trading ayam hidup ya. Itu aku ngambil dari peternakan. Dari peternakan. Kemudian aku bawa ke pangkalan. Ke pangkalan. Itu setiap hari dilakukan? Setiap hari kalau ada DO. Ada DO. DO ini adalah delivery order. Ya. Oke. Ada bulan-bulan sulit tuh biasanya kayak apa, Mbak? Kalau menghadapi hari besar terutama. Oke. Harga ayam berubah menjadi tinggi. Jadi kalau harganya tinggi, Mbak nggak bisa ada order, apa gimana? Jadi itu mempengaruhi, kalau dari peternakan dengan pangkalan itu harga selisih bisa sedikit. Sehingga tidak ada untung, Iya, kayak gitu. ada untung tapi kecil gitu. Kalau seperti itu artinya di cancel, nggak terima order apa gimana? Kita kan memikirkan resiko yang lain ya, ayam susut, timbangan berkurang. Jadi kalau untung kecil kan ya nggak ada ininya gitu loh, nggak ada untungnya juga jadinya. Sehingga nggak diambil order Ya, kalau seperti itu ya. Untuk menghindari. Dalam seminggu terakhir aja misalnya, contoh aja, secara tipikal gitu, dalam seminggu tuh ngambil berapa order? Kalau hari-hari biasa bisa sampai 4 DO. Oke. Gitu, harga normal ya. Tapi kalau sudah menyambut hari besar atau hari raya itu 1 DO aja udah untung banget. Oke. Karena harga tinggi Ada banget. Mbak minggu-minggu yang nggak ada order sama sekali? Pernah 3 hari sekali nggak dapat DO. 3 hari sekali nggak ada? Tapi paling nggak dalam waktu seminggu adalah beberapa DO. Cuma ada off-nya juga. Dan ini langsung mempengaruhi penghasilannya Mbak Lamsri, karena sistemnya bagi hasil setiap minggu ya. Sebulan sekali bagi hasilnya apa seminggu? Seminggu sekali. Seminggu sekali langsung bagi hasil. Jadi bisa dibayangkan ya pemirsa seperti apa susahnya kalau penghasilan kita nggak tetap, walaupun setiap minggu ada, tapi karena jumlahnya nggak tetap tentu akan sangat mempengaruhi pengeluaran kita, karena pengeluaran kita kan tetap jumlahnya. Mbak, dari pengeluaran-pengeluaran yang ada, mana sih yang nggak bisa dibuang? Tadi kan ada rekreasi, ada kesehatan, sehari-hari, bensin. Mana pengeluaran yang menurut Mbak paling susah untuk diturunin? Ya kadang-kadang pinjemin anak-anak ya. Jadi sebenarnya bengkereknya itu ya Mbak? Oke Mbak, kalau tadi pengeluaran sama anak-anak kayaknya sebetulnya yang banyak dan bikin Mbak nggak bisa hemat. Biasanya sih kalau pergi sama anak-anak tuh rekreasinya seperti apa sih, kemana aja? Biar kita kebayang gitu ongkosnya apa aja. Jadi kalau harus dihemat dari situ apa yang bisa dipotong gitu? Kita kadang-kadang nonton bioskop. Itu Mbak dengan anak-anak ya, empat pasti saya ajak semua. Terus makan. Dan untuk merubah suasana kan saya nggak harus tempat yang harganya ini ya, jadi berbeda-beda gitu ya. Kadang terutama yang kecil maunya mah aku maunya di sini gitu. Suka kasihan juga sih kalau nggak dipenuhi. Ya apalagi pengen dia kangen sama kakak-kakaknya juga, jadi dia pengen ngumpul sama kakak-kakaknya. Dia kangen banget. Ya, mengelola keuangan keluarga ternyata sangat berhubungan erat juga dengan mengajarkan soal uang pada anak kita. Jadi kalau menurut saya nih Mbak Lamsri harus ngobrol sama anak-anak soal uang itu datangnya dari mana. Nggak bisa langsung kita main potong aja hemat, karena kalau langsung dipotong hemat dia nggak ngerti, nanti dia malah tersinggung. Saya pernah ya Mbak, biasanya anak-anak kecilnya kalau ditanya suka makannya di mana, jawabannya sushi. Tahu dari mana kan anak SD tahu makan sushi? Pasti salah ibunya kan. Jadi yang terjadi saya pernah kejadian anak saya ajak makan, terus dia bilang maunya sushi, padahal dia sushi juga nggak bisa makan kan. Kita nggak punya uangnya, jadi sekarang kita mau makan yang lain, makannya di food court aja ya, sekali-sekali saya ngajak gitu. Salahnya waktu itu saya dengan suami ngajakin makan di restoran, di food court yang letaknya di atas restoran sushi. Jadi pas lewat eskalator anaknya bilang, ayah, itu orang-orang semua hidupnya kerjanya lebih keras dari ayah pasti ya, karena mereka semua bisa makan sushi, kita enggak. Jawabnya gitu. Jadi akhirnya ternyata waktu kita mau mengajarkan soal sedikit berhemat sama anak, kalau informasinya kurang lengkap, malah salah juga. Jadi
menurut saya sebelum kita potong-potong pengeluaran yang ini jangan, yang ini jangan, yang ini jangan, Mbak mesti ngobrol nih sama anaknya dan bikin kebiasaan tersendiri supaya juga nggak membuat rasa bersalah nggak bisa berkumpul berlima sama anak-anak, terkompensasinya dengan pergi ke mall terus gitu. Mesti ngobrol soal uang, bahwa anak harus tahu uang itu ada yang harus ditabung. Ya, saya harus berani. Ya, harus berani ngobrol sama mereka. Ya. Dan sebetulnya sudah cukup besar ya. Kalau bicara soal uang ini ditunda terus, menurut saya malah berbahaya. Anak-anak jadi nggak tahu. Jadi ngobrol nih Mbak, ada 3 yang mesti diobrolin sama anak-anak. Pertama soal uang itu untuk disimpan, untuk ditabung, berarti buat masa depan. Yang kedua soal uang itu bisa membantu orang lain. Jadi mereka harus melihat kalau kita membantu orang, apakah di tempat ibadah ngasih gitu seperti apa. Dan yang ketiga adalah uang itu harus dipakai untuk belanja. Jadi harus ngobrol nih Mbak, kalau lagi pergi grocery shopping gitu misalnya sama anak, kita kan kadang-kadang gesek kayak kartu kredit, tapi dia nggak lihat kan uangnya dipakainya buat apa, bayarnya gimana. Hal kayak gini mesti jadi pembahasan di rumah. Dan menurut saya usia anak yang Mbak udah cukup tuh untuk mulai ngobrol soal uang. Dari situ baru kita bisa mempraktekkan soal berhemat tadi. Mbak udah siap belum, ada yang kita hemat-hemat nih? Ada yang boleh saya potong-potong? Boleh. Boleh ya. Perencanaan ke depan Mbak udah merencanakan apa? Untuk anak-anak? Untuk Mbak sama anak-anak? Saya sebenarnya sih pengen umroh buat anak-anak. Oke. Makanya ada yang pengen saya ini lagi buat geser-geser lagi. Oke. Berarti sekarang udah punya tujuan finansial ya. Sekarang abis ini kita mau ngebahas nih pemirsa gimana caranya dari penghasilan yang nggak tetap, pengeluaran yang cukup banyak, dan ada kebiasaan ingin berkumpul terus dengan anak-anak yang jumlahnya 4 orang dan tidak tinggal di satu rumah. Gimana caranya supaya Mbak Lamsri suatu hari bisa berangkat umroh. Jangan kemana-mana.